Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Naila Nur Fajriya. Sebuah kisah yang berjudul Sumiatun. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pukul 9 pagi Jamal baru bangun dari tidurnya. Ia pun langsung melangkah ke dapur untuk mengisi perutnya. Di dapur ada ibunya yang kala itu tengah merapikan perabotan yang baru saja dicucinya. "Ibu, ngapain semalam ngetuk-ngetuk kamar Jamal?" "Maaf bu, semalam Jamal ngantuk, males buat bukain pintunya." Serocosnya sembari tangannya meraup beberapa gorengan yang tersedia di meja makan dengan rakus. Sang ibu mengernyitkan dahi mendengar pernyataan putra sulungnya itu. "Kamu ndak lagi mabuk kan, Le? Ngapain juga malam-malam ibu ke kamar kamu? Kan kamu sendiri juga tahu, di jam 9 ke atas, ibu pasti sudah tidur duluan." Jamal pun langsung terbatuk setelah mendengar penuturan ibunya. "Terus siapa yang ngetuk kamarku semalam?" ucapnya dalam hati. Tanpa mandi dan berpamitan terlebih dahulu, Jamal pun langsung pergi keluar, meninggalkan rumah. Tempat yang pertama kali ia kunjungi adalah pos, yang biasa dibuat tempat berkumpul para gengnya. Namun Jamal tercengang, karena tempat itu ternyata masih sepi. Di mana mereka? Biasanya jam segini mereka sudah mulai main kartunya. Ia pun langsung memutuskan untuk pergi ke rumah salah seorang dari teman berandalnya itu. "Jack, Jack!" teriaknya dari luar rumah. Namun dari dalam tidak ada sautan dari temannya itu. Jamal pun langsung turun dari motornya untuk memastikan lagi di rumah itu ada orang atau tidak. Ia mencoba mengetuk pintu rumah itu, namun juga sama tidak ada sautan dari dalam. Tanpa disuruh oleh yang punya rumah, Jamal pun memutuskan untuk masuk ke rumah temannya itu tanpa permisi. Saat kakinya menginjak ke dalam, ia langsung dibuat kaget oleh keadaan rumah yang sudah berantakan. Di sana, temannya itu hanya tinggal seorang diri, selepas kematian kedua orang tuanya. Hal ini sangat membuat Jamal kaget. "Wah, rumah sudah seperti kapal pecah begini. Masa sih dia bawa perempuan masuk ke sini?" Jamal mencoba menerka-nerka. Kian lama langkahnya semakin berani untuk menelusuri ke dalam lagi, di mana dengan jelas di pojok dapur rumah itu ia menemukan temannya yang bernama Kojek itu tengah meringsuk ketakutan di pojokan. "Jack, kenapa lu?" Jamal langsung berlari menghampirinya. Saat itu Kojek benar-benar sangat ketakutan, bahkan ia tidak menyadari kehadiran Jamal. "Jack, sadar Jack!" Jamal terus berteriak, berusaha menyadarkan temannya yang nampak histeris. Tanpa disuruh, tangan kirinya langsung mengambil sebilah pisau dapur yang ada di dekat kompor. Mata Kojek membelalak tepat ke arah belakang tubuh Jamal, seolah-olah ada yang tengah mengintainya dari sana. Ia lalu merungkul tubuh Jamal, memeluknya dengan sekuat tenaga seraya membisikkan sesuatu di telinganya. "Cepat pergi jika kau masih menyayangi nyawamu." Dan kemudian, cep. Pisau itu pun ia tusukkan sendiri ke bagian perutnya, dan tangan satunya lagi mendorong tubuh Jamal hingga lelaki itu terpental ke belakang. Melihat darah bercucuran di lantai, seketika Jamal pun langsung shock dan lemas. "Jack!" Temannya itu pun langsung jatuh terkulai bersimbah darah di lantai. Setelah kejadian itu, Jamal mencoba mendekat ke arahnya. Ia sempat menganga, berpikir dengan keras mengapa temannya itu sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi padanya sebelumnya? Jamal jatuh terduduk. Jarak antara ia dan tubuh temannya yang sudah menjadi jasad itu mungkin sekitar 3 langkah. Jantungnya berdegup tidak karuan melihat genangan darah yang terus-menerus keluar dari perutnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga takut akan dicurigai para warga dan dituduh sebagai pembunuh. Karena di tempat itu hanyalah ada dirinya dan si Kojek, tidak ada siapapun lagi. "Maafkan aku, Jack. Aku terpaksa harus meninggalkanmu dalam keadaan begini."
Ia pun langsung melangkah pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan jasad Kojek yang tewas secara tragis, yaitu dengan menusuk perutnya sendiri. Setelah kepergian Jamal, samar terdengar suara perempuan tertawa cekikikan, seolah seperti tengah bergembira di atas kematian si Kojek, teman geng berandalan Jamal. Dengan tergesa, Jamal pun langsung berniat memutuskan untuk kembali ke rumah. Sampai-sampai saat di jalan, ia tidak sadar bahwa motornya itu hampir saja menabrak beberapa orang yang lewat. Mereka mengira anak sulung dari juragan bibit itu sedang mabuk lagi. "Dasar anak muda, kasihan sekali bapaknya ya. Palingan itu anak baru pulang minum-minum dari semalam." Saat sampai di depan rumahnya, Jamal melihat ibu dari Sumiatun sedang ada di sana dan tengah berbincang dengan ibunya. "Aduh, mampus aku," celetuknya sambil menepuk jidat. Ketika ia memilih ingin putar balik, tiba-tiba ibunya pun memanggilnya. "Le, tunggu sini dulu sebentar." Jamal pun tidak bisa berkutik. Dengan terpaksa ia pun melangkahkan kakinya sembari mendorong motornya ke arah mereka. "Iya bu, ada apa?" ucapnya tanpa santun pada kedua orang yang lebih tua darinya itu. "Nah, apakah kamu tadi bertemu Atun? Soalnya semalam dia pamit kepada ibu, tapi sampai sekarang kok belum pulang?" tanya ibu Atun kepada Jamal. Ia sangat mengkhawatirkan putrinya yang dari semalam tidak kunjung jua pulang ke rumah. Lelaki itu hanya menggeleng tanpa menatap wajah perempuan parubaya itu. Kemudian ia kembali melangkah memasuki rumahnya. "Maaf ya bu, mungkin Jamal memang tidak tahu. Insya Allah nanti setelah Junaid pulang, saya akan memberitahunya supaya turut serta mencari keberadaan Atun. Mungkin saja Atun masih menginap di rumah temannya. Yang sabar ya bu," ucap Bu Supia selaku ibu dari Junaid kepada calon besannya itu. Tangannya dengan lembut mengusap punggungnya. "Semoga saja ya bu, Atun saat ini memang di rumah temannya. Ya sudah, terima kasih ibu. Kalau begitu saya permisi pulang dulu. Nanti kalau Junaid datang, tolong suruh dia untuk menghubungi Atun ya bu. Soalnya nomornya dari semalam masih tidak aktif." Setelah menyampaikan pesan itu kepada calon besannya, Ibu Sumiatun pun kembali pulang ke rumah dengan hati risau. Ia tidak akan bisa tenang sebelum putrinya itu diketemukan. Semenjak kematian temannya, hati Jamal menjadi semakin cemas. Ia merasa bahwa kematian Kojek ada hubungannya dengan kematian Sumiatun. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah." Tidak berselang lama setelah itu ada kabar duka yang terdengar dari surau. Kian lama semakin didengar, ternyata nama yang disebutkan ialah nama Kojek, yang tidak lain ialah teman segengnya. Buru-buru setelah mendengar kabar itu, Jamal pun langsung pergi lagi untuk melayat ke rumah temannya itu. Meskipun ini adalah saksi dari kematian si Kojek, namun Jamal tidak mau buka suara tentang apa yang terjadi sebenarnya kepada Kojek. Ia takut warga nanti akan salah paham dan menuduhnya bahwa dirinya lah yang telah menghabisinya. Ternyata saat tiba di rumah Kojek, Jamal melihat bahwa ada 2 orang polisi yang sedang berjaga di sana. Ia terlihat bimbang. Harus masuk ke rumah itu ataukah mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Terlihat jelas rumah itu juga dipasangi garis polisi, dan siapapun dilarang mendekat kecuali keluarganya. Nampak beberapa orang berbaju putih tengah memeriksa keadaan jasad Kojek, yang dimana di situ ada pisau yang masih menancap di perutnya. Di kesibukan para petugas-petugas itu, Jamal pun akhirnya mencoba mendekat untuk menguping pembicaraan mereka tentang hasil otopsi dari si mayat. "Maaf pak, seperti pemeriksaan sebelumnya, bahwa tidak ada sidik jari lain selain sidik jari dari korbannya sendiri. Hasil memutuskan bahwa korban memang diduga mengakhiri hidupnya sendiri," ucap petugas yang diduga dokter forensik itu kepada para anggota berseragam tersebut. Para petugas itu mengangguk. Tidak berselang lama para pelayat pun datang ke rumah. Keadaan pun beralih dramatis ketika beberapa ibu memperbincangkan tentang kematian yang menimpa Kojek. Setelah para petugas itu keluar, barulah di situ Jamal menyelinap untuk masuk ke dalam. Mereka, para warga di sana menatap sini saat Jamal turut menghadiri undangan takziah itu. "Tumben, dia ikut membacakan Yasin," seru salah dari seorang yang melayat itu. "Ya jelaslah, orang yang mati teman segengnya kok. Jelas saja dia hadir. Kalau di sini tidak ramai, pasti sudah kubungkam mulut mereka," ucap Jamal dalam hatinya.
Tangannya menggenggam, hatinya seolah panas setelah tanpa sengaja mendengar para ibu-ibu yang menggosipkannya itu. Beberapa menit kemudian Jamal langsung memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia tidak turut serta mengantarkan almarhum temannya itu sampai ke peristirahatan terakhirnya. Hari semakin terik. Panas sang surya seolah tengah membakar bumi setelah kejadian temannya meninggal. Pada hari itu juga Jamal tidak terlihat lagi keluar dari dalam biliknya. Jam terus berputar. Samar di luar sana terdengar deru kendaraan yang sedang terparkir tepat di depan rumahnya. Bapak dan Ibu Jamal langsung melihat dari balik tirai siapakah gerangan seseorang yang datang itu. Beberapa menit kemudian ternyata setelah ditengok, rupanya putra bungsunya yang datang. Mereka pun segera membuka pintu rumah mereka lebar-lebar menyambut kedatangannya. Loh, Leh, kok tumben cepat sekali? Biasanya bapak kalau yang mengantar paling kurang lebih 3-4 harian baru pulang. Lah ini kamu belum ada 2 harian, kok sudah pulang? Bapaknya terlihat heran melihat putranya, Junet yang pulang lebih cepat. Iya pak, sebenarnya Pak Wito, pemasok yang kita kirimi bibit itu sudah menawarkan kita berdua untuk menginap dan menyuruh untuk kembali pulang esok hari saja. Tapi Mas Junetnya menolak pak, katanya dia sangat rindu dan tidak bisa jauh-jauh dari Mbak Atun. Ucap buru dari bapaknya itu yang menyauti pertanyaan dari bosnya sendiri. Masih ini, tidak bisa jaga rahasia deh. Junet mengatupkan jemarinya ke mulut, pipinya terlihat memerah, lelaki itu pun langsung tersipu. Walah, begitu toh rupanya. Maklumlah, sebentar lagi kan juga jadi pengantin baru, timbal bapaknya. Syukurlah Leh, kamu kembali lebih awal. Ada yang ingin ibu sampaikan sama kamu. Kini giliran ibunya yang angkat bicara. Wanita parubaya itu langsung menarik tangan putranya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan bapaknya langsung pergi lagi bersama burunya tadi untuk mengecek bibit tanaman yang lainnya. Setelah mereka berdua duduk dengan tenang di sofa, barulah ibunya menceritakan semua kejadiannya kepada Junet. Ada apa sih bu? Kok kelihatannya serius sekali? Beginilah pagi tadi ibunya Atun datang ke rumah. Katanya dari semalam Atun belum pulang. Sebelumnya dia katanya pamitan ke masjid untuk sembahyang. Dan ibunya menunggu hingga larut malam sampai ketiduran di sofa. Dikiranya si Atun sudah kembali, ternyata kamarnya masih kosong. Junet yang kala itu baru saja menengguk segelas air, sontak menjadi terbatuk-batuk setelah mendengarkan penjelasan mengenai hilangnya Sumiatun dari sang ibu. Jangan berpikiran yang tidak-tidak dulu, Le. Mungkin saja ini si Atun sedang menginap di rumah temannya kan. Ibunya mencoba untuk menenangkannya supaya putranya itu tidak merasa khawatir. Semoga ya bu, tidak biasanya Atun seperti ini. Dan sebelum Junet sampai ke kota pun, dia selalu menghubungi Junet. Tapi tidak Junet angkat karena posisi Junet saat itu sedang menyetir. Setelah sampai barulah Junet menghubunginya untuk menyampaikan bahwa Junet telah sampai dengan selamat di sana. Tapi sayangnya waktu itu telepon milik Sumiatun tidak aktif bu. Ya sudah, Junet masih berpikir positif. Mungkin saja Atun sedang membantu ibunya untuk mempersiapkan segala hal untuk pernikahan kita nanti. Biasanya kemanapun dia pergi, Atun selalu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Kalau tidak ya minta izin juga sama Junet. Tapi kali ini entah mengapa hati Junet sangat gelisah. Rasanya selepas sampai ke kota, Junet langsung ingin segera pulang saja. Semoga Atun baik-baik saja ya bu. Junet mencoba untuk menghibur dirinya sendiri. Namun semua itu tidak mengurangi rasa kecemasannya yang selalu timbul ketika dirinya memikirkan tentang di mana keberadaan Atun sekarang. Ia pun lantas ke teras rumah, berniat ingin menghubungi ke nomor Atun lagi. Siapa tahu saja handphonenya sudah kembali aktif. Berdering, namun tidak ada yang mengangkatnya. Ia lalu mencoba menghubunginya sekali lagi. Loh, kok bunyinya seperti dekat dari sini? Ini bunyi dering ponselnya Atun atau ponselnya orang lain ya? Junet semakin penasaran setelah dirasa bunyi dering itu seperti ada di sekitar rumahnya. Namun ia juga tidak yakin apakah bunyi dering nada ponsel itu memanglah benar dari gawainya si Atun. Dengan seksama Junet pun terus menyalakan telepon genggamnya untuk menghubungi nomor tersebut. Semakin ia dengar, ia merasa dering itu seperti terdengar di kamar abangnya, yaitu Jamal. Pintu kamar dibuka perlahan. Ia melihat kala itu abangnya tengah tertidur.
Ponsel yang berbunyi itu Jamal letakkan di atas meja, tepat di dekat ranjangnya. Junet melangkah mendekat untuk memeriksa. Namun ketika tangannya hampir berhasil untuk mengambil benda pipi itu, tiba-tiba Jamal pun bangun dan langsung mengambil ponsel itu dari mejanya. "Bang, ponsel siapa itu?" Junet yang kala itu heran melihat gerak-gerik abangnya yang langsung mengambil ponsel itu pun langsung mempertanyakan hal tersebut. "Ini ponsel teman gua yang udah gak ada. Lagian ngapain sih lo masuk kamar tanpa permisi? Bisa kan ketuk dulu, ganggu orang tidur aja." "Ponsel temen lu? Emang temen lu yang mana bang? Dan ngapain ponselnya sampai dititipin ke lo?" Junet masih tidak percaya dengan ucapan abangnya. "Banyakan tanya lu ya. Ini ponsel teman gue yang udah meninggal, namanya Kojek. Kalau nggak percaya, tanya saja sama warga sini. Bila perlu, samperin saja sana ke makamnya." "Innalillahi, kapan bang Kojek meninggal?" Junet sangat terkejut setelah mendengar berita kematian Kojek. Ia juga sangat mengenalnya, apalagi dirinya sering melihat Kojek selalu datang ke rumahnya untuk mengajak Jamal, abangnya, keluar. Saat itu juga Junet pun berhenti menginterogasi Jamal perihal dering ponsel itu. Ia berpikir mungkin saja dering suaranya memang terdengar mirip dan ponsel seperti itu juga banyak dijual di pasaran. Dirinya masih berpikir positif bahwa saat itu Atun memanglah pergi menginap di rumah temannya. Ia lalu bergegas keluar dari kamar abangnya dan langsung berniat membersihkan diri. Selanjutnya ia akan pergi ke rumah teman-teman Atun untuk mempertanyakan keberadaannya. Setelah bertemu, ia langsung akan menjemputnya dan mengantarkannya pulang. "Syukurlah." Jamal mengelus dada. Ia lalu memasukkan ponsel itu ke dalam kantung saku celananya. "Meski kau cari ke ujung dunia sekalipun, gak bakalan lu nemuin tuh cewek," ucapnya dengan menyunggingkan bibir. Tidak berselang lama setelah Jamal berucap demikian, foto keluarga yang ada di kamarnya tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya, menyebabkan bingkai foto dan kacanya itu pecah. Awalnya ia kaget, namun selebihnya Jamal tidak menggubris hal itu. Ia menganggap bahwa foto itu jatuh akibat diterpa oleh angin. Akibat ulah Junet yang masuk ke kamarnya secara diam-diam, membuat Jamal semakin waspada agar Junet tidak mencurigainya atas kasus menghilangnya Sumiatun. Ia pun berniat keluar rumah lagi dan memutuskan untuk kembali besok pagi. Petang rupanya telah menjelma. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Junet yang kala itu akan bersiap-siap mencari Sumiatun, sekaligus sholat maghrib berjamaah di surau, langsung berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat. Ia berharap semoga pikirannya itu tidak salah dan semoga Atun segera diketemukan. Saat menuju masjid, pastinya Junet akan melewati rumah Sumiatun. Sekalian saja ia berniat untuk mengunjungi rumahnya dan menanyakan apakah Sumiatun sudah kembali pulang ataukah belum. Satu jarak rumah lagi sebelum rumah calon istrinya itu, Junet melihat lampu seperti dari arah rumah Sumiatun terlihat berkedip. Kadang menyala, kadang mati, dan seterusnya begitu. Tanpa disangkanya, tepat ketika melewati rumah yang dituju, ia melihat seorang wanita mirip sekali dengan perawakan Sumiatun tengah duduk merenung sendirian di depan teras tersebut. Wanita itu nampak menunduk, bahkan tidak menyadari akan kehadirannya. "Assalamualaikum." Junet mengucapkan salam, namun wanita itu tidak menyautinya. "Sum, ini aku Junet. Aku sudah pulang dari kota." Namun wanita itu masih terdiam. Junet pun langsung duduk di sampingnya. Di saat duduknya sudah bersebelahan dengan wanita tersebut, indera penciuman Junet mengendus aroma wangian seperti bunga-bungaan. "Sum, tumben kamu pakai parfum. Wanginya juga menyengat sekali. Setauku kamu tidak pernah pakai parfum yang wanginya begini," seru Junet sembari menutupi hidungnya dan mulutnya. "Kamu dari mana saja itu loh? Semua orang nyariin kamu. Mbok ya kalau main itu minta izin dulu sama bapak, ibu, biar mereka tidak nyariin. Ndak biasanya loh, kamu seperti ini." Sumiatun masih menunduk dan diam 1000 bahasa. Junet yang terlihat khawatir dengan keadaan Sumiatun, refleks langsung memegang tangannya. Saat memegang telapak tangannya, entah mengapa Junet merasakan hawa dingin di seluruh permukaannya. Energi itu seperti mengalir dan merasuk ke tubuhnya. "Sum, tanganmu dingin sekali. Apa kamu sakit?" Kali ini ia memegang area keningnya. Semuanya nampak dingin. Harusnya jika seorang itu sedang demam, maka suhu tubuhnya akan panas.
Namun hal yang terjadi pada Sumiatun malah sebaliknya. Ceklek. Tidak berselang lama pintu pun dibuka dari dalam, dan lampu yang tadinya berkedip beralih menjadi terang benderang. Keadaan pun kembali normal lagi. Loh, ada Nak Junet toh ternyata. Rupanya yang membuka pintu adalah ibunya Atun. Junet pun langsung melangkah menghampirinya dan menjabat tangannya. Iya bu, tadinya saya berniat ke surau dulu untuk sholat, sekalian mampir ke sini untuk menanyakan apakah Sumiatun sudah pulang atau belum. Tapi setelah sampai sini ternyata dia sudah menyambut saya. Tiba-tiba duduk termenung di teras sendirian. Saya tanya juga tidak menjawab dari tadi. Jelas Junet dengan senyum menyengir serta menggaruk kepalanya. Ibu Sumiatun pun langsung menoleh pada kursi yang ada di belakang Junet, kemudian mengernyitkan dahinya. Siapa Le? Di sana tidak ada orang. Sumiatun juga belum pulang dari kemarin. Sontak setelah mendengar hal itu, Junet pun langsung memalingkan wajahnya dan menoleh ke belakang. Dan benar saja kursi itu memang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Lantas, aku tadi bicara dengan siapa? Oh ya, ibu tadi sebenarnya mendengar orang mengucapkan salam. Cuman ibu masih sholat di dalam. Silakan masuk dulu Nak Junet. Setelah itu ibu dari Sumiatun menyuruh Junet untuk masuk ke dalam rumah. Tidak bu, terima kasih. Saya mau pamit saja. Mau ke surau sebentar. Setelah itu saya akan untuk mencari Sumiatun. Ia lalu menyalami wanita parubaya itu dan langsung melangkah pergi. Melihat tingkah laku Junet, semakin membuat ibu Sumiatun kebingungan. Ada apa ya dengan Nak Junet? Semoga Nak Junet secepatnya bisa membawa Sumiatun pulang. Walah nduk, kalau mau main ke rumah temannya yo, Bo izin dulu. Udah biasanya kamu seperti itu. Ia harap-harap cemas dan berharap semoga Junet berhasil membawa putrinya pulang. Sedangkan Junet, ia tidak tahu siapakah yang ia temui tadi. Rupanya benar-benar mirip dengan Sumiatun. Apa tadi aku salah lihat ya? Tapi semua tadi nampak begitu nyata. Ya Gusti, jalan apakah yang ingin kau tunjukkan kepada hambamu ini? Semoga Sumiatun tetap dalam lindunganmu ya Allah. Dalam lubuk hati Junet, ia berdoa semoga senantiasa Allah selalu melindungi Sumiatun dimanapun ia berada. Saat sampai di depan surau, Junet melihat orang-orang di sana sudah membubarkan diri dan hendak pulang. Ia tahu bahwa saat ini dirinya sangat-sangat terlambat, bahkan kehabisan waktu untuk sholat berjamaah bersama dengan yang lainnya. Tidak apalah, masih ada waktu sedikit. Lebih baik aku segerakan dulu panggilan dari Allah supaya nanti dapat petunjuk tentang Sumiatun. Ia pun segera melangkahkan kakinya untuk memasuki surau dan mengambil wudhu. Malam kian cepat berlalu. Jamal montang-manting ke sana kemari tanpa arah dan tujuan yang tidak pasti. Ia lalu mempunyai pikiran untuk datang ke rumah Agus, mengajaknya untuk main kartu dan minum sekalian. Ramai sekali rumahnya. Ada apa ya? Jamal terlihat bingung ketika melihat rumah Agus yang dipenuhi oleh beberapa orang warga. Karena penasaran, Jamal pun melangkahkan kakinya untuk mendekat. Tolong minggir, beri jalan sebentar, ucapnya kepada mereka yang berkerumun di depan teras. Pintu rumah dalam keadaan terbuka. Lalu, Agus, raut wajah Jamal sangat shock setelah melihat seseorang yang tergantung di atas atap ruang tamu. Ia melihat bapak dan juga ibu dari Agus menangis histeris setelah mengetahui putranya yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Abang dari Junet pun langsung menghampiri mereka untuk menanyakan lebih detailnya atas kejadian yang menimpa teman gengnya itu. Nah Jamal. Saat Jamal datang, ibu Agus langsung memeluknya erat. Wanita itu sudah menganggap Jamal sebagai putranya sendiri. Bahkan Jamal juga sering menginap di rumahnya. Agus. Mulutnya tidak mampu mengucapkan sepatah kata lagi. Netranya terus fokus menatap mayat Agus yang masih menggantung tanpa ada yang mau menurunkannya itu. Kami tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Bapak dan ibu hanya pergi sebentar untuk berjamaah ke surau. Dan setelah kembali, kami menemukan Agus sudah dalam keadaan seperti ini. Terang bapak dari Agus. Lelaki itu terlihat mengusap punggung istrinya dan mencoba untuk menguatkannya. Namun sebenarnya ia sendiri juga sangat syok karena telah kehilangan putra semata wayangnya itu. Jamal langsung bergegas keluar seperti hendak mencari sesuatu. Nah Jamal, mau kemana? Namun tiba-tiba tangannya langsung ditarik oleh ibunya Agus. Mau ambil tangga buat nurunin mayatnya Agus. Netra Jamal memerah.
Tersirat dengan jelas ada sebuah kecemasan yang menghantuinya. "Jangan nak, lebih baik kita tunggu polisi saja. Bapak sudah menghubungi mereka," sahut lelaki yang diduga bapak dari Agus itu padanya. Sesaat Jamal tidak bisa berucap lagi. Kini tubuhnya terpaku, menunggu kedatangan pihak berwajib kemari. Sempat terlintas di benaknya atas kasus kematian yang menimpa Kocek tadi, dan sekarang temannya Agus juga menyusul. Meskipun mereka menganggap Jamal adalah bosnya, namun mereka semua sangatlah dekat. Apalagi saat Jamal memberikan perintah, mereka selalu melaksanakannya dengan benar tanpa berprotes apapun padanya. Ia menjadi takut jika kematian dua teman berandalnya itu ada sangkut pautnya dengan Sumiatun, kembang desa cantik yang telah mereka bunuh dan mayatnya masih diterlantarkan oleh mereka. Samar telinga Jamal mendengar suara perempuan yang tengah tertawa cekikikan. Ia lalu menoleh ke belakang, melihat gerombolan warga yang saat itu sedang sibuk memperhatikan mayat Agus yang masih menggantung di atas sana. Kala itu Jamal tidak menemukan satu orang pun di antara mereka yang bergelak tawa seperti tadi. Ia melihat mereka semua sedang menyibukkan diri serta menggunjing tentang kasus kematian Agus. Siapa yang ketawa tadi? Apa telingaku salah dengar? Sekarang giliranmu, Jamal. Kali kedua Jamal mendengar suara seorang wanita lagi. Suaranya sangat seram, sehingga menembus sampai ke gendang telinganya. Ia lalu membalikkan badannya lagi, namun di belakangnya tidak ada siapapun di sana, kecuali para warga desa yang masih menyibukkan diri masing-masing. Jarak antara dirinya dan warga juga tidak begitu dekat. Namun suara itu Jamal merasa tidak asing setelah mendengarnya. Kali ini tubuhnya bergetar. Jamal memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali pulang. "Kenapa dengan Nak Jamal ya, Bu?" ucap bapaknya Agus yang nampak heran setelah melihat kepergian Jamal yang tiba-tiba. "Tidak tahu, Pak. Mungkin dia juga terpukul sama dengan kita." Malam itu Junet terlihat sangat gelisah. Beberapa rumah dari temannya Sumiatun sudah ia datangi, namun mereka menjawab dan menuturkan bahwa Sumiatun tidak pernah datang kemari. Ia teringat akan wanita yang dijumpainya di rumah Sumiatun tadi, takut jika hal buruk terjadi padanya. "Kamu ini kemana toh, Dek?" Junet hampir saja putus asa di tengah pencariannya mencari calon istrinya itu. Ia tidak tahu harus mengatakan apa kepada orang tua Atun, sedangkan malam ini ia telah gagal untuk membawa putri mereka kembali ke rumah. Di tengah kegelisahannya itu, tanpa sengaja Junet melihat abangnya yang kala itu sedang menyeberang jalan. "Bang Jamal!" Ia berteriak sangat kencang. Namun sepertinya Jamal tidak mengindahkannya, padahal suaranya sangat keras. "Bang!" Jamal masih melanjutkan jalan tanpa menoleh ke arahnya. Junet menggaruk kepalanya. Ia kemudian diam-diam mengikuti abangnya dari belakang. Setelah beberapa menit, ini kan jalan menuju rumah. Tumben, jam segini dia sudah kembali. Junet merasa heran karena melihat abangnya yang kembali lebih awal. Junet pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di teras. Ia lalu mengambil gawainya dan berusaha menghubungi kontak Atun. Teleponnya berdering. Senyuman Junet pun kembali. Ia merasa masih ada harapan di tengah kecemasannya itu. "Ayo Dek, angkat." Namun ia juga khawatir, mengapa Sumiatun tidak juga mengangkat panggilan darinya. Jamal melangkah masuk ke kamar mandi. Ia meninggalkan telepon genggam milik Sumiatun di atas meja. Jadi ia tidak tahu jika saat itu Junet tengah menghubungi nomor tersebut. Sesaat kemudian, setelah sekian lama menunggu jawaban dari nomor Sumiatun, akhirnya ia mendengar suara dari ponsel itu. "Halo Dek, kamu di mana?" Betapa senangnya hati Junet ketika telepon itu diangkat. Namun saat itu ia malah mendengar suara seorang wanita yang tengah menjerit seperti tengah kesakitan, meminta pertolongan. Tapi tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Namun ia juga mendengar beberapa suara lelaki. Namun suaranya tidak jelas. Hanya tangisan pilu wanita itu yang dapat ia rasakan. "Dek, kamu di mana? Kamu kenapa, Dek?" Sontak saja Junet langsung cemas dan mengira bahwa suara tersebut ialah suara jeritan dari Sumiatun. Panggilan langsung terputus. Seketika Junet pun langsung panik. Kini ia berniat untuk keluar lagi. Kali ini dengan menggunakan motor yang biasa dipakai Jamal. Namun, "Leh, mau kemana? Sudah malam ini." Tiba-tiba bapaknya keluar dan mencegahnya. "Mencari Sumiatun, Pak, sebentar."
Besok saja, ini sudah malam. Kamu juga dari tadi belum istirahat. Besok kan masih ada waktu untuk mencari calon istrimu itu. Tenanglah, mungkin nanti atau besok pagi dia juga sudah ada di rumah. Junaid pun menghentikan langkahnya. Ia tidak bisa menentang ucapan orang tuanya, namun tidak bisa dipungkiri. Suara jeritan wanita dalam telepon tadi sungguh membuat hatinya semakin gelisah. Sesaat kemudian mereka mendengar kabar kematian yang diumumkan warga melalui speaker surau. Kabar itu sangat membuat Junaid begitu kaget. Bapak dan anak itu langsung bangkit dari duduknya. Pak, bukannya itu temannya Bang Jamal? Iya Le, Bapak juga tahu. Pagi tadi juga temannya Jamal ada yang meninggal. Dan malam ini temannya ada yang meninggal lagi. Ada apa ini sebenarnya? Bapaknya sampai menggelengkan kepala. Mengapa orang yang dipanggil oleh yang kuasa merupakan teman dari Jamal semua? Pak, apa jangan-jangan Bang Jamal ada sangkut pautnya dengan kematian mereka? Junaid begitu khawatir. Setelah itu mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menginterogasi Jamal. Mereka melihat Jamal duduk termenung di meja makan. Di depannya sudah tersedia makanan nasi dan lauk pauk. Namun sedikitpun Jamal tidak berniat menyentuhnya. Jamal! Mendengar suara lantang dari bapaknya sontak membuat Jamal terkejut. Seketika ia langsung meraup ponsel Sumiatun yang ada di meja dan langsung memasukkannya ke dalam saku bajunya. Kenapa kamu di sini? Tidak melayat memangnya? Tanya sang ayah. Iya. Jamal pun kemudian berjalan melangkah keluar rumah. Jamal, tunggu. Bapaknya menghentikan langkahnya. Kamu tidak ada sangkut pautnya dengan kematian teman-temanmu itu. Ujarnya seketika membuat mata Jamal melotot. Maksud bapak apa? Sautnya dengan setengah berteriak. Mereka berdua kan temanmu. Tiap hari kamu juga pergi dan main bersama mereka. Anehnya belum ada 2 hari temanmu yang lain menyusul meninggal. Papar bapaknya. Ia agak khawatir jikalau Jamal terlibat dalam kematian mereka. Bapak pikir aku yang bunuh gitu? Bang, apa sih? Bapak itu cuma nanya. Junaid sangat tidak terima ketika Jamal membentak bapaknya. Jamal menyunggingkan bibir, kemudian berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. 2 hari setelah kematian Agus, Jamal tidak bisa hidup dengan tenang. Ia selalu dihantui oleh bayang-bayang sosok hantu Sumiatun yang ingin menuntut balas atas segala perbuatannya. Begitupun dengan Junaid. Lelaki itu hampir gila karena tidak bisa menemukan keberadaan Sumiatun. Hanya tinggal satu teman Jamal, yaitu Rohmat. Entah dia masih hidup atau tidak, ia juga tidak tahu pasti. Malam itu Jamal memutuskan untuk mengunjunginya. Mungkin kabar berita tentang kematian kedua temannya juga telah sampai ke telinga Rohmat. Ia ingin memastikan bahwa satu kawannya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah abangnya pergi, Junaid berniat ingin menyelidikinya karena ia merasa bahwa akhir-akhir ini sikap Jamal terlihat sangat aneh. Dan yang membuatnya penasaran telepon genggam yang dibawa Jamal selama ini, yang mengaku bahwa gawai itu adalah milik almarhum Kojek. Seperti ada yang aneh dengan benda pipi itu. Dimanapun, setiap ia bertemu dengan anggota keluarga yang lain, Jamal dengan cepat selalu menyembunyikan dan memasukkan handphone itu ke dalam sakunya. Seperti ada sesuatu yang abangnya sembunyikan dari semuanya. Sasaran utama Junaid adalah gawai itu. Ia berharap semoga kali ini abangnya lupa untuk membawa benda tersebut. Dari kejauhan Jamal melihat seorang pria bertato yang kala itu nampak mendorong motornya dari jarak 1 meteran. Tepat di depannya terdapat jalanan berel yang biasanya dilewati kereta api. Jalan itu tampak tidak memiliki palang pintu. Itu seperti Rohmat. Mau kemana dia? Jamal mengira bahwa itu adalah temannya. Lelaki itu melirik kendaraan yang melintas di sampingnya. Loh bos, kok ada di sini? Dan ternyata benar, orang itu memanglah temannya Jamal. Lo mau kemana? Rohmat pun menghentikan langkahnya, lalu menjegal motornya. Mau pergi, balasnya singkat. Sorot matanya menandakan ketakutan. Kemana? Kini mereka terlihat berdampingan dengan kendaraannya masing-masing dan berhenti tepat di depan rel kereta api tanpa palang itu. Pergi jauh pokoknya. Iya tahu, tapi kemana? Memangnya bos belum tahu soal kabar kematian Kojek dan Agus? Tahu. Keduanya kini menjadi terdiam. Apa bos diteror sama arwah perempuan itu?
Jamal menggeleng. Meskipun ia tahu bahwa arwah Sumiatun juga menerornya, namun ia tidak menceritakan hal itu kepada Rohmat. Gua diteror bos, 2 hari gua gak tidur. Gue juga takut mati konyol kayak mereka. Gua gak mau bos, gua gak siap kalau harus mati sekarang. Setelah berucap demikian, Rohmat kembali melanjutkan mendorong motornya sampai ia menemukan orang yang berjualan bensin. Sialnya dari arah kiri, ada sebuah kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi. Kereta itu dengan cepat menyambar tubuh sekaligus motor Rohmat, hingga tubuh Rohmat terlindas dan hancur menjadi beberapa bagian. Para warga langsung berhamburan ke sana. Jamal menganga melihat kejadian di depannya. Tubuhnya langsung ambruk dan lemes. Rohmat ia berteriak sekencang mungkin. Sekarang giliranmu Jamal. Suara wanita misterius itu terdengar kembali, sama seperti kematian para temannya sebelumnya. Sontak Jamal langsung mengegas motornya dan meninggalkan tempat itu. Ia sudah tidak peduli lagi terhadap jasad temannya yang telah hancur itu. Ia melihat jam di pergelangan tangannya, waktu menunjukkan pukul 9 lebih. Tanpa sadar saat setelah memeriksa waktu di pergelangan tangannya, matanya tidak melihat bahwa ada sebuah ekskavator yang berjalan ke arahnya. Dan brak! 2 kendaraan itu langsung bertabrakan. Tubuh Jamal terpental hingga menyebabkan luka di area keningnya. Di saat itu juga Junaid berikut orang tuanya dan orang tua Sumiatun langsung datang ke sana. Ia lalu menyalakan sebuah rekaman di ponsel yang selama ini Jamal sembunyikan dari mereka. Dan rupanya ponsel tersebut adalah ponsel milik Sumiatun. Sembari menangis sesegukan, Junaid memutar rekaman itu tepat di hadapan Jamal. Ia lalu menaikkan volumenya. Terdengar jelas bahwa suara jeritan itu ialah suara dari Sumiatun, di mana di situ calon istrinya itu tengah bertengkar hebat dengan Jamal, sampai akhirnya di mana di detik terakhir ada satu suara Sumiatun yang sangat memilukan ketika didengar. Sumiatun terdengar merintih kesakitan, namun tidak ada siapapun di sana yang mau menolongnya. Yang ada hanyalah suara desahan beberapa pria, di mana salah satu pelaku itu merupakan abangnya sendiri. Setelah itu Junaid menghentikan rekaman dari suara tersebut. Begitupun mereka, orang tuanya dan orang tua Sumiatun. Hati merasa sangat teriris mendengar suara serak paruh putrinya yang menahan sakit dalam rekaman itu. Apa ini bang? Junaid langsung mencengkram kerah baju abangnya. Tunggu, aku bisa jelaskan semuanya, ucap Jamal yang saat itu terlihat ketakutan setelah semua tindakan kejinya terbongkar. Ia tidak mengira bahwa saat peristiwa itu, Sumiatun telah merekam semua percakapan mereka. Bodohnya, walaupun teleponnya ada bersamanya, ia tidak pernah mengecek semua isi dari ponsel tersebut. Junaid yang sangat murka langsung menghantamkan beberapa pukulan kepada Jamal. Apa yang kau lakukan pada calon istriku bang? Cepat, katakan semuanya. Tanpa ampun Junaid terus memukuli abangnya sampai Jamal benar-benar mengakui semua perbuatannya. Cukup, hentikan. Jamal merintih kesakitan. Ia memegangi perutnya yang berulang kali dipukuli oleh adiknya itu. Beberapa mukanya juga sudah memar, tidak berbentuk. Aku mengaku, aku dan beberapa kawanku telah memperkosa calon istrimu secara bergiliran. Mendengar pengakuan Jamal, Junaid pun semakin murka. Katakan semuanya bang. Ia masih tidak percaya jika Jamal dan para teman berandalnya hanya memperkosanya saja. Jamal menunduk. Setelah itu, aku tancapkan sebuah linggis di kemaluannya. Aku seret tubuhnya dan kulindas dengan ekskavator sampai tempurung kepalanya hancur. Ampuni aku, tolong maafkan aku. Jamal langsung bersujud di kaki Junaid. Mendengar pengakuan yang lebih mengejutkan lagi, mereka semua yang ada di sana sudah tidak bisa lagi membendung air matanya. Terlebih lagi ibu dari Sumiatun. Setelah mengetahui putrinya itu dibunuh secara tragis, wanita parubaya itu langsung menangis histeris. Kemudian tubuhnya ambruk dan tidak sadarkan diri. Junaid berusaha menguatkan hatinya untuk menerima kenyataan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, air matanya terus saja menetes. Ia lalu membangunkan Jamal. Katakan, kau buang kemana jasadnya? Junaid seolah jijik dan tidak mau memandang wajah abangnya sendiri. Kelakuan biadabnya tidak bisa diterima. Di sana, jemari Jamal menunjuk ke bangunan kosong tidak berpenghuni yang tidak jauh dari tempat itu. Jasadnya ada di belakang halaman rumah itu. Sebelum mereka melangkahkan kakinya ke sana, tiba-tiba deru mesin ekskavator yang menabrak Jamal tadi berbunyi sendiri. Tanpa ada yang mengemudikan, ekskavator itu berjalan sendiri ke arah Jamal.
Namun lain halnya dengan Jamal. Ia melihat kendaraan itu tengah dikemudikan oleh sosok hantu Sumiatun. Jamal langsung berlari menghindar. Jangan bunuh aku, ucapnya sembari terus berlari. Kecepatan berlarinya tidak bisa mengalahkan kencangnya laju eskavator itu. Dengan sekejap, tubuh Jamal pun langsung terlindas. Abang, Jamal. Junet dan orang tuanya langsung berteriak sekencang mungkin. Mereka langsung menghampiri Jamal yang sudah sekarat. Sesaat kemudian beberapa polisi pun datang ke tempat itu. Untuk yang terakhir kalinya, Ru Sumiatun datang menemui mereka semua. Mereka yang ada di sana tercengang. Begitupun Junet. Arwahnya nampak sangat sedih ketika hendak meninggalkan dunia ini setelah urusannya dan balas dendanya itu selesai. Sumiatun melambaikan tangan ke arah mereka sebagai salam perpisahan terakhir. Kemudian sosok itu menghilang, dijemput oleh cahaya putih menuju ke langit. Junet langsung jatuh dan ambruk menyaksikan semuanya. Sedangkan bapak dari Junet mengarahkan para polisi itu ke arah rumah kosong tersebut, yang dimana di sana ada jasad Sumiatun yang telah menunggu untuk dikebumikan dengan layak. Kisah cinta Junet dan Sumiatun harus kandas sebelum sampai ke pelaminan, dikarenakan kematian tragis yang menimpa calon istrinya, di mana pelaku pembunuh itu tidak lain ialah kakak kandungnya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.